Halo, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan eh, salah satu materi dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan, yaitu mengenai Omnibus Law. Materi ini untuk mengisi salah satu part dari materi kelas ilmu perundang-undangan, khususnya dalam konteks materi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum saya masuk kepada apa itu Omnibus Law dan lebih jauh lagi tentang itu, saya akan memberi konteks terlebih dahulu mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan punya tata cara pembentukan peraturannya masing-masing. Namun apabila dipetakan secara umum, itu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan pasti melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan atau penyusunan atau perancangan si naskah peraturannya, yang kedua tahap pembahasan, yang ketiga tahap penetapan atau pengesahan dari peraturan itu, dan yang terakhir khusus peraturan perundang-undangan itu adalah tahap pengundangan peraturan itu sendiri. Jadi ada 4 tahap. Setiap peraturan punya tahapan yang berbeda-beda. Kalau misalkan kita bicara undang-undang, dia ada tahap persiapan penyusunan atau perancangannya bisa dilakukan oleh Presiden atau DPR. Salah satu dari mereka punya kewenangan untuk melakukan inisiatif atau mengusulkan pembentukan peraturan tersebut, lalu kemudian akan dibahas oleh dua lembaga tersebut yang mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang sampai mendapatkan persetujuan bersama, lalu undang-undang itu bisa disahkan oleh Presiden dan diundangkan kemudian. Itu undang-undang. Perda punya prosedur yang mirip. Kepala daerah atau DPRD punya inisiatif, dibahas bersama, persetujuan, lalu disahkan dan diundangkan. Mungkin agak berbeda ketika kita berbicara peraturan perundang-undangan yang satu lingkungan jabatan saja yang melakukan proses pembentukannya, misalkan seperti PP atau Perpres. Kalau PP atau Perpres itu persiapan dan penyusunannya dilakukan oleh satu pihak saja, yaitu lingkungan pemerintah yang punya kewenangan atas itu. Bedanya nanti kalau di PP itu pembahasannya dilakukan antara kementerian atau lembaga, sementara kalau Perpres itu oleh Presiden dengan kementerian dan lembaga terkait saja. Lalu penetapannya dilakukan oleh Presiden dan dilakukan pengundangan. Detail bagaimana proses pembentukan setiap peraturan itu bisa Anda baca pada Undang-Undang 12 2011 beserta perubahannya. Nah, dalam konteks ini saya akan menjelaskan bagaimana omnibus legislation, sebuah metode yang sebetulnya berada di ranah perancangan, berada di ranah legislative drafting, tapi dia juga akan mempengaruhi proses pembentukan peraturan ke depannya. Metode omnibus ini akan mempengaruhi bagaimana undang-undang ini akan dibahas sampai disahkan. Nah, lagi sebelum masuk ke situ, saya akan memberikan satu konteks lagi bahwa ketika saya berbicara mengenai pembentukan peraturan itu ada mencakup beberapa kegiatan, tidak hanya membentuk peraturan baru, pembentukan peraturan itu. Kalau pembentukan peraturan baru itu dia membentuk peraturan baru dan materi muatan baru, misalnya dalam regulasi yang terbaru ada contohnya Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu undang-undang yang dibentuk baru sama sekali, materi muatannya juga baru, dia tidak menggantikan atau mengubah peraturan lain, dia memang benar-benar peraturan yang baru lahir. Atau misalkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang 27 2022. Tapi ada juga pembentukan peraturan yang dilakukan untuk mengubah peraturan lama atau peraturan perubahan. Peraturan perubahan ini dilakukan untuk mengubah, menambah, atau menghapus materi muatan pada peraturan yang sudah ada sebelumnya. Ini peraturan perubahan.
isinya peraturan. Kalau kita membuat peraturan baru, isinya itu akan ada banyak pasal ya, pasal 1, 2 sampai penutup. Tapi kalau peraturan perubahan secara bentuk, dia hanya ada 2 pasal. Pasal intinya ada 2 pasal. Pasal pertama itu 1 Romawi dan pasal kedua itu 2 Romawi. Pasal pertama adalah keputusan mengubah peraturan lama. Lalu setelah pasal pertama itu akan ada perubahan. Perubahannya apa saja? Pasal 1, pasal 2, misalkan pasal-pasal yang diubah mana aja. Bisa jadi loncat-loncat, misalkan pasal 1 diubah, pasal 2 dan 3 tidak, pasal 4-nya dihapus, pasal 5-nya diubah, lalu setelah pasal 5 ada pasal baru disisipkan, bisa seperti itu. Contohnya misalkan peraturan terbaru yang itu peraturan undang-undang terbaru yang itu undang-undang perubahan, itu undang-undang 2 2022. Itu undang-undang tentang jalan. Di sana misalkan kalau Anda lihat ada pasal 1, pasal 2 undang-undang jalan itu mengubah pasal 1 dan 2 undang-undang jalan lama. Kalau contoh yang menyisipkan, misalkan Anda bisa lihat di pasal 9A undang-undang jalan, itu dia menyisipkan pasal baru. Makanya ada huruf A-nya. Karena dia menyisip di antara pasal 9 dan pasal 10. Jadi kalau pasal sisipan itu mesti dikasih huruf. Atau bisa juga dalam undang-undang perubahan itu isinya menghapus. Ada pasal-pasal di peraturan lama yang misalkan dianggap tidak relevan lagi, tidak dibutuhkan lagi, atau memang dibutuhkan untuk dihapus, maka dihapus. Itu misalkan di undang-undang jalan, Anda bisa cek sendiri, itu ada di pasal 37 sampai pasal 41. Itu dihapus semua. Jadi pembentukan peraturan dalam bentuk perubahan, dia bisa mengubah, menyisipkan, dan menghapus ketentuan pada peraturan yang sudah ada. Lalu yang ketiga, pembentukan peraturan bisa juga dibuat dalam rangka pencabutan peraturan yang sudah ada. Kalau tadi diubah, jadi peraturan yang sudah lama diubah, diperbaharui. Kalau yang ini dicabut. Dicabutnya bisa 2 opsinya. Dicabut dalam rangka meniadakan, atau dicabut dalam rangka diganti dengan yang baru. Nah, ini berbeda dengan perubahan. Kalau perubahan misalkan ya, perubahan undang-undang jalan. Misalkan katakanlah undang-undang sebelumnya adalah undang-undang tahun 2008. Diubah dengan undang-undang tahun 2022. Kalau perubahan dalam ilmu perundang-undangan, dia tidak menghapuskan sepenuhnya peraturan lama. Karena perubahan itu hanya dilakukan secara parsial. Gak boleh perubahan dilakukan misalkan lebih dari 50% materi muatannya. Nah, kalau lebih dari materi muatannya, 50% materi muatannya mau diubah, maka itu harus diganti. Hapus aja undang-undang 2008 itu, diganti dengan undang-undang baru. Hapus, dicabut, diganti dengan undang-undang baru. Nah, ini dalam konteks pencabutan ada 2. Dicabut sehingga tidak ada. Contohnya misalkan ada beberapa yang sering terjadi itu pencabutan perpu. Undang-undang dalam rangka mencabut perpu. Anda bisa cari beberapa perpu yang nggak bisa gol, misalkan di DPR itu dicabut sama DPR. Isinya hanya 2 pasal. Pasal 1 Romawi soal pencabutannya, dan pasal 2 Romawi soal kapan berlakunya pencabutan ini. Tapi ada juga pencabutan dengan penggantian. Kalau pencabutan dengan penggantian atau dibuat undang-undang baru, dia seperti membuat undang-undang baru aja. Katakanlah kita udah punya KUHP, diberlakukan berdasarkan undang-undang lama, tapi kita buat KUHP baru. Nah, di bagian akhir KUHP tersebut yang baru, maka di ujung akan ada pasal pencabutan. Satu pasal itu mencabut KUHP yang lama. Itu undang-undang pencabutan. Nah, lalu di antara 3 contoh pembentukan peraturan ini, metode omnibus atau omnibus law itu metode yang campuran, bisa berisi campuran di antara berbagai metode tadi. Kalau tadi kita kenal ada membuat undang-undang baru, ada perubahan, ada pencabutan. Nah, omnibus ini
Ini dia membuat undang-undang baru, dapat berisi materi muatan baru, tapi di dalam omnibus juga dia bisa mengubah berbagai undang-undang lain secara sekaligus. Yang undang-undang itu bisa jadi banyak. Bukan bisa jadi banyak, memang banyak karena dia omnibus. Maka form atau legislative drafting dari omnibus ini agak berbeda. Kalau Anda buka misalkan Undang-Undang Cipta Kerja, itu di pasal-pasal awal itu ada materi muatan baru. Tapi per pasal berapa akan ada mulai pasal yang mengubah undang-undang yang mau diubah. Jadi omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja sendiri di satu sisi adalah undang-undang baru, tapi dia mengamandemen undang-undang lain. Ada sampai 82 undang-undang yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja per klaster. Jadi misalkan ada di pasal tertentu dalam rangka kemudahan usaha di bidang apa, maka undang-undang A, undang-undang B, undang-undang C, undang-undang D diubah sebagai berikut. Kelanjutannya itu perubahan per undang-undang. Omnibus ini seperti melakukan perubahan dalam tubuhnya sendiri gitu. Undang-undang Cipta Kerja melakukan perubahan ke Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagai contohnya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada satu paket sendiri perubahan Undang-Undang Ketenagalistrikan, satu paket sendiri perubahan Undang-Undang Pemda, satu paket sendiri perubahan undang-undang lainnya, sampai 82 paket. Karena Undang-Undang Cipta Kerja melakukan perubahan pada 82 undang-undang. Mungkin untuk lebih jelasnya Anda bisa perhatikan slide berikut ini. Nah ini slide ini tentang pembentukan peraturan secara konvensional. Pembentukan peraturan secara konvensional akan melahirkan sebetulnya rezim dari berbagai undang-undang. Misalkan diciptakan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka dia akan membentuk rezim hukum sendiri, namanya rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau ada perubahan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka diubah dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diubah dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan perubahan, kalau ada lagi perubahan, diubah dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan perubahan kedua. Dan seterusnya, ada rezim Undang-Undang Lingkungan Hidup misalkan. Perubahannya hanya boleh dilakukan dengan undang-undang itu sendiri. Terus begitu ada undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang rumah sakit, undang-undang advokat, mereka semua sebetulnya membentuk rezim hukumnya sendiri-sendiri yang dibangun berdasarkan disiplin ilmunya sendiri-sendiri. Kita tahu hukum semakin terspesifikasi. Undang-undang Ketenagakerjaan basis utamanya tentu hukum ketenagakerjaan, teori, norma, dan doktrin yang dikembangkan oleh hukum ketenagakerjaan. Jadi basisnya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Begitu pula Undang-Undang Lingkungan Hidup. Basis utamanya adalah hukum lingkungan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah basis utamanya adalah hukum pemerintahan daerah. Mereka membentuk rezimnya masing-masing. Nah, tapi ketika kita bicara metode omnibus itu bisa menggabungkan dengan metode ini. Beberapa rezim undang-undang bisa digabungkan perubahannya secara sekaligus dengan visi yang baru. Kalau tadi Undang-Undang Ketenagakerjaan dikembangkan dengan logik atau dengan disiplin, dengan teori yang dikembangkan hukum ketenagakerjaan, begitu juga Undang-Undang Lingkungan Hidup, pemerintahan daerah, dan lain-lain. Ketika ada undang-undang omnibus, dia membentuk visi sendiri. Dalam konteks ini Undang-Undang Cipta Kerja, dia punya politik hukum sendiri. Dalam hal ini untuk judulnya, bahasa idealnya menciptakan lapangan kerja. Nah, ini jadi seperti visi baru yang kita boleh punya dua kata untuk itu. Bisa jadi mengacak-acak atau bisa jadi mengintegrasikan berbagai rezim undang-undang. Prakteknya nanti kita bisa evaluasi itu apa yang sudah dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja kepada berbagai rezim undang-undang ini.
Apakah dia mengintegrasikan atau justru mengacak-acak, menciptakan berbagai ketidakpastian. Nah, ini secara metode juga omnibus legislation itu bukan sebuah metode yang aman, karena metode ini kompleks, dan kalau tidak dilakukan dengan pengekangan diri, dengan kehati-hatian, dan juga dengan kecermatan, itu resiko mengacak-acak pranata hukum yang telah well established itu bisa terjadi. Kerugian lain dari metode omnibus ini mempersulit pembacaan hukum sebetulnya. Jika dulu kita ingin memahami undang-undang ketenagakerjaan, kita cukup baca undang-undang ketenagakerjaan dan perubahannya. Dengan adanya omnibus, maka kita nggak bisa hanya baca, misalkan praktisi hukum nggak bisa hanya baca undang-undang ketenagakerjaan. Dia mesti cek omnibus. Apalagi nanti misalkan si omnibusnya diubah dengan omnibus lain. Ini ada tabel kuning di slide. Bagaimana kalau ada omnibus, undang-undang omnibus lain yang mengubah undang-undang omnibus itu? Atau misalkan bagaimana alurnya kalau undang-undang, ini contohnya undang-undang advokat, satu kali diubah dengan omnibus, tapi di sisi lain dia juga diubah dengan undang-undangnya sendiri, undang-undang advokat perubahan pertama, kedua, ketiga. Nanti lainnya tidak horizontal lagi, tapi dia bisa jadi zigzag, dan itu menyulitkan pembacaan hukum. Bahkan oleh praktisi hukum itu bisa menimbulkan kesulitan, apalagi oleh awam. Bisa menyulitkan pembacaan, yang menyulitkan pembacaan ini kalau dalam praktek hukum ya membuat persoalan karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kalau tadi saya lebih banyak berbicara mengenai teknis hukum dari metode omnibus, saya mau coba mulai memberikan perspektif teoritis terhadap metode omnibus dalam pembentukan peraturan ini. Metode omnibus ini bukan metode yang baru. Di berbagai negara, terutama di negara-negara maju, terlepas dia common law atau civil law, sudah menjadi kontroversi di banyak yurisdiksi. Dia pun punya nama yang beragam. Ada yang menyebut omnibus law, ada yang menyebut mosaic law, ada yang menyebut arrangement law, ada yang menyebut misalkan Christmas tree bills karena dianggap seperti pohon Natal gitu, besar, bercabang, seperti satu tapi ngubah banyak undang-undang lain. Ada juga yang sebut monster bill, ada juga yang sebut, ini pakar ya, jadi sebutan politik. Ada juga yang sebut salad law, mungkin karena campur aduk, mungkin orang kita bilang undang-undang gado-gado, make sense. Ada juga yang sebut garbage bill, undang-undang keranjang sampah gitu. Semua bisa masuk ke situ, perubahan apapun bisa masuk ke situ. Saya nggak masuk ke istilah mana yang paling betul gitu, karena secara hukum kalau Undang-Undang 12 2011 dia sudah menetapkan sebetulnya ini metode namanya omnibus. Lalu saya masuk ke ciri-ciri dari metode omnibus. Secara teoritis, metode omnibus itu secara konsep ya punya beberapa ciri. Pertama, dia pasti memiliki materi muatan yang luas, jangkauan pengaturannya luas, broad contents. Jadi dia punya konten yang luas, tidak mengatur hal yang sangat spesifik, dia mengatur hal yang sangat umum dan general. Makanya yang terkena impact bisa undang-undang di berbagai sektor. Itu pertama. Yang kedua, dia mengandung materi muatan selain luas, topiknya beragam. Bisa jadi topik yang dibahas pasal yang satu dengan pasal yang lain itu nggak berhubungan, bahkan bisa jadi hubungannya jauh, bahkan bisa jadi nggak berhubungan, bisa jadi unrelated, seringkali nggak berhubungan. Ini teori yang didasarkan pada
pengamatan para ahli dari praktek omnibus di berbagai negara. Jadi nggak cuma di Indonesia, praktek omnibus isinya gado-gado itu emang di mana-mana begitu, banyak yang begitulah, mayoritas begitu. Lalu karena ciri dia yang jangkauannya luas, materinya beragam, maka dia terformulasi dari segi legislative draftingnya ya, menjadi rancangan undang-undang yang panjang dan kompleks, sulit dibaca. Bahkan sering bukan cuma ahli masyarakat, bukan cuma ahli hukum, pembentuk omnibusnya sendiri nggak tahu apa yang dia ubah. Sering kejadian, bukan cuma di negara Konoha kita, negara Indonesia, tapi juga praktek omnibus di negara lain, di Amerika Serikat misalkan. Ada anggota Kongres yang marah-marah kemudian setelah dia menyetujui sebuah omnibus law, karena dia nggak tahu ternyata omnibus itu mengubah sebuah peraturan tertentu yang dia nggak setuju gitu peraturan itu untuk diubah. Itu karena draftingnya kompleks. Ya Anda coba cek aja langsung sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan undang-undang yang bisa dikomprehensi dalam waktu singkat. Sementara anggota dewan misalkan seringkali jangankan baca undang-undang yang kompleks, undang-undang yang simpel aja seringkali tidak terbaca. Nah, selain itu ada ciri praktikal dari omnibus legislation itu. Entah kenapa, nih saya bilang entah kenapa karena belum saya sampaikan penjelasannya kenapa. Proses pembentukannya seringkali kilat. Kalau sebuah peraturan pakai metode omnibus, maka pembentukannya cepat. Ini sebetulnya agak kurang make sense sebagai sebuah ciri, karena di satu sisi dia materi muatannya banyak, luas, beragam, tapi kok proses pembentukannya bisa malah sangat cepat, seperti kontradiktif kan. Saya akan jelaskan itu. Kenapa omnibus legislation seringkali diputuskan secara kilat, secara streamline. Tapi saya akan coba masuk dulu ke kelebihan omnibusnya dan membandingkannya kemudian dengan kekurangannya. Omnibus legislation bukan tanpa kelebihan. Dia dipakai tentu karena ada hal yang menguntungkan dari metode itu. Para ahli biasanya mengatakan atau berpendapat ya, keuntungan dari metode omnibus legislation dalam proses pembentukan peraturan itu ada dua, yaitu efektif dan efisien dalam memproduksi undang-undang. Jadi dia metode yang efektif, bisa menghasilkan gitu ya, dan efisien, cepat, nggak costly untuk membuat sebuah peraturan. Jadi concernnya lebih kepada output. Banyak studi yang meneliti bagaimana omnibus legislation itu bisa meningkatkan produktivitas pembentukan peraturan oleh sebuah lembaga pembentuk peraturan, oleh parlemen misalkan. Di Amerika Serikat seringkali metode omnibus itu digunakan untuk to get in around parliamentary gridlock atau congressional gridlock. Jadi dia untuk mengakali atau menyelesaikan lah gridlock di Kongres. Kan Kongres misalkan di Amerika Serikat sangat ketat ya antara Demokrat sama Republik. Bisa jadi mereka parliamentary gridlock itu mereka immobilize gitu. Mereka nggak bisa menghasilkan kesepakatan, nggak bisa produktif karena kekuatan oposisi, kekuatan pemerintah di parlemen dan kekuatan oposisi berimbang gitu, sehingga ya kekunci, tergridlock. Istilah lain dari parliamentary gridlock itu bisa juga parliamentary impasse, immobilize gitu. Intinya parlemennya beku gitu, nggak bisa menghasilkan undang-undang. Nah, omnibus legislation itu seringkali dipakai
entah kenapa nanti penjelasannya akan saya sampaikan, untuk mengakali gridlock itu. Jadi kalau pakai metode omnibus mesti goal tuh peraturan, mesti goal tuh rancangan undang-undang. Yang tadinya misalkan Kongres Amerika Serikat bahas rancangan undang-undang perjudian mentok gitu, nggak goal-goal. Tapi ketika dibungkus sama omnibus bareng dengan rancangan undang-undang lain, bareng dengan puluhan rancangan undang-undang lain, goal tuh peraturan, goal itu rancangan. Jadi dia metode yang efektif untuk mengatasi terutama lembaga legislatif yang beku gitu, nggak bisa menghasilkan undang-undang karena kontestasi di antar partai gitu di dalam. Selain itu, keuntungan dari metode omnibus itu dia memudahkan legislation by reference. Legislation by reference itu gini, membentuk peraturan tertentu atau mengubah peraturan tertentu seringkali punya konsekuensi atau reference kepada peraturan lain. Kita lagi mau mengubah undang-undang perjudian tadi misalkan, tapi ternyata setelah undang-undang perjudian ini diubah, kok jadi mesti ngubah undang-undang yang lain, kok jadi mesti ngubah undang-undang pajaknya misalkan karena ada yang berhubungan. Nah itu bisa difasilitasi sama omnibus. Walaupun ya tanpa omnibus pun bisa saja misalnya, cuman mungkin tidak seefisien dengan omnibus. Kalau tidak dengan omnibus, metodenya ya dicabut pasal-pasal yang perlu disesuaikan lalu disisipkan di undang-undang asalnya. Tapi itu kan mungkin jadi lama. Nah, kalau pakai omnibus bisa lebih cepat, bisa sat-set gitu. Nah lalu saya masuk ke kekurangannya. Kekurangan dari metode omnibus itu ada 3. Satu, dia membuat keputusan parlemen jadi bias. Bukan bias ya, obscure itu apa ya? Jadi tidak jelas lah, jadi rancu. Merancukan keputusan parlemen. Kenapa rancu? Nanti saya bahas setelah ini. Lalu dia menciptakan ketidakpastian hukum, menciptakan contradictions and incoherencies. Menciptakan kontradiksi antar pasal, antar peraturan, bisa jadi antar peraturan yang dia buat dengan yang dia ubah atau dengan yang lain lah ya karena kompleksitasnya gitu. Dan yang ketiga, seringkali menghasilkan output yang kontroversial, seringkali menghasilkan kebijakan atau pasal-pasal yang bikin ribut, bikin ramai, kontroversial, bermasalah, problematik. Nah, kenapa semua itu terjadi? Kenapa omnibus legislation bisa menghasilkan masalah-masalah tadi dan juga bisa menghasilkan kelebihan tadi? Dia punya kelebihan bisa mengatasi gridlock pada Kongres. Itu karena dalam pembentukan omnibus menurut para ahli ini seringkali ada 3 praktek yang dipakai oleh politisi, baik itu pemerintah maupun legislator di parlemen. 1, log rolling, 2, riding, dan 3, political trade-off. Saya bahas satu persatu dari log rolling. Log rolling itu peyoratif atau bahasa buruk dari versi buruknya dari legislation by reference. Log rolling itu jadi seperti kalau legislation by reference ada konektivitasnya tadi ya, misalkan kita mau ubah undang-undang perjudian karena dilegalkan, perlu diubah juga tuh undang-undang pajak, ada reference-nya. Nah kalau log rolling itu jadi mirip seperti itu, tapi terus diputar, dihubung-hubungkan sampai ke perubahan pasal-pasal yang sebenarnya lama-lama disadari ini nggak ada hubungannya. Ya udahlah, sekalian diubah undang-undang pajak, sekalian juga diubah undang-undang misalkan pembagian keuangan pusat dan daerah supaya mengubah misalkan pembagian hasil pajak dari judi itu masih berhubungan. Tapi karena undang-undang pembagian keuangan pusat dan daerah
diubah, kita ubah juga lah sekalian undang-undang pemerintahan daerahnya, karena ini undang-undang udah lama nih nggak diubah kan, udah nggak update lagi. Nah, udah agak-agak nggak berhubungan tuh. Undang-undang pemerintahan daerah diubah, sekalian lah kita ubah misalkan undang-undang pemilunya, kita ubah juga merembet terus sampai lama-lama nggak berhubungan. Tapi itu para anggota dewan, para pembentuk peraturan sama-sama sepakat untuk mengubah itu. Itu logo rolling. Berputar terus sampai ke provision atau pasal-pasal yang lama-lama nggak berhubungan nih. Jadi numpuk, jadi gemuk lah tuh si omnibus. Udah mah dasarnya memang gemuk, ya jadi makin gemuk karena banyak pasal-pasal logo rolling. Nah, ada lagi yang kedua, pasal praktek riding. Kalau riding itu nyusup, ibaratnya pasal-pasal gelap lah, pasal-pasal yang bahkan nggak dibahas sama sekali. Tapi bisa jadi karena kekuatan di parlemen, misalkan ada yang punya power untuk melakukan agenda setting, power terhadap draft, itu ada pasal-pasal tertentu yang midnight article masuk riding, numpang gitu, numpang tanpa sebenarnya parlemen benar-benar notice adanya perubahan-perubahan itu. Nah, itulah pasal-pasal kayak gitu tuh yang menyebabkan pembentuk peraturan bisa nggak tahu dengan apa yang dia ubah di praktek omnibus itu. Ya karena pasalnya banyak ya. Kalau kita mau amandemen undang-undang Pemda misalnya, pakai metode biasa undang-undang Pemda, pasalnya terbatas, jumlah halamannya terbatas. Kalau ada pasal-pasal yang nggak pernah dibahas, itu bisa kedetek sama anggota parlemen dengan mudah, bisa saling kontrol. Tapi kalau kita bikin undang-undang cipta kerja macam omnibus dengan metode omnibus, Anda coba cek sendiri itu 1100 halaman, pasalnya ratusan ribuan, dan pasalnya berulang, nggak continue ya, karena misalkan ya, kalau kita baca undang-undang normal, pasal itu mesti berurutan, nggak ada nomor pasal yang sama. Pasal 5 itu pasti cuma satu, pasal 5. Makanya itu jadi rujukan. Kita bahas pasal berapa? Pasal 5. Nggak ada pasal 5 lain. Tapi kalau Anda pakai metode omnibus, pasal 5 itu bisa jadi ada 80 pasal 5. Karena ada pasal 5 undang-undang omnibusnya, ada pasal 5 dari puluhan undang-undang yang diubah sama omnibus itu. Coba Anda control find undang-undang omnibus, cari pasal 10. Itu bisa jadi ada puluhan pasal 10. Nah, itu menyebabkan pembentukan dengan metode omnibus itu tidak sulit di-scrutinize, sulit diteliti, diawasi gitu dengan baik oleh parlemen sendiri. Makanya banyak pasal-pasal yang riding, nggak disepakati tiba-tiba ada. Dan mungkin yang melakukan riding bukan cuma satu fraksi. Fraksi A melakukan riding di pasal A, fraksi B melakukan riding di pasal mana, fraksi C dan seterusnya gitu. Jadi mereka saling nyusupin pasal. Itu ridingnya. Dan saya masuk ke praktek terakhir ya. Jadi ada 3 praktek ya, log rolling, riding, dan yang terakhir ini adalah praktek yang sering ada di metode omnibus ketika dibahas ya. Itu political trade-off. Jadi sering ada trade-off di antara para anggota legislator. Ini yang membuat keburukan atau kekurangan dari omnibus yang tadi saya bilang, membuat keputusan parlemen, membuat keputusan atau dukung legislative support itu jadi obscure, jadi rancu. Kenapa? Karena gini, ketika kita membahas peraturan secara konvensional, maka setiap pasal, setiap norma baru, setiap kebijakan itu per pasal dibahas dan disetujui bersama sama semua anggota legislator. Itu membuat pembentukan peraturan jadi lebih lama karena mereka harus berdeliberasi untuk pasal per pasal. Pasal 2 misalkan keputusan mengenai pengesahan atau legalisasi judi itu bisa panjang sendiri. Tiba ke pasal 5 misalkan keputusan untuk melegalisasi judi di bidang A, di bidang B, di bidang C, itu dibahas per pasal, itu bisa jadi lama sendiri. Tapi impactnya adalah setiap pasal jadi berkualitas
karena dia melalui scrutinize, melalui deliberasi dan persetujuan dari semua legislator. Kalau nggak lebih dari 50% legislator sepakat terhadap satu provision, maka nggak goal itu. Nah, tapi di metode omnibus itu bisa nggak terjadi. Mekanisme cek dan kontrol yang sifatnya kolektif kolegial itu bisa jadi nggak terjadi. Bisa jadi kehapus dengan praktek political trade-off. Prakteknya begini. Legislator A punya visi atau punya keinginan untuk mengubah undang-undang, katakanlah undang-undang keuangan negara. Sebenarnya legislator B, C, D, E, F nggak setuju sama perubahan undang-undang keuangan negara, nggak setuju sama sekali. Pendukungnya paling ya si legislator A dan teman-temannya paling cuma 20% anggota parlemen misalkan. Nggak akan goal itu kalau pakai metode konvensional. Tapi karena pakai metode omnibus, legislator lain nggak terlalu peduli sama usulan dari legislator A ini. Karena kenapa? Karena legislator lain juga punya misi sendiri nih. Gue pengen ngubah undang-undang desa, gue pengen ngubah undang-undang pemerintahan daerah, yang lain ingin mengubah undang-undang pemilu yang lain. Dan misi mereka masing-masing itu akhirnya jadi trade off. Oke, kita setujui perubahan rancangan undang-undang pemerintahan daerah asal inisiatif kami soal undang-undang ini masuk, asal inisiatif yang ini masuk. Akhirnya jadi per pasal atau per perubahan itu tidak melalui deliberasi substantif, tapi hasil jual beli politik aja, hasil tukar menukar kepentingan aja. Akhirnya outputnya pasal-pasal yang dihasilkan melalui omnibus bisa jadi sebetulnya itu tidak didukung secara mayoritas oleh parlemen. Cuman dia jadi goal, kenapa? Karena tukeran tadi. Akhirnya bisa jadi sebuah omnibus law itu adalah kumpulan pasal-pasal yang didukung secara minoritas. Isinya banyak, tapi setiap each dari pasal-pasal yang ada di dalamnya itu dukungannya minoritas sebenarnya. Itu yang membuat saya mengatakan kekurangan dari omnibus legislation itu dia bikin obscure dukungan dari parlemen. Fungsi dari wakil rakyat itu kan sebetulnya saling awasi satu sama lain. Biar kalau wakil rakyat yang satu karena kepentingan yang satu punya ide, itu dicek sama wakil rakyat yang lain dari perspektif kepentingan yang lain. Sehingga kebijakan-kebijakan goal itu adalah kebijakan yang didukung oleh mayoritas, kebijakan yang menguntungkan sebanyak-banyaknya pihak. Dalam omnibus law bisa jadi banyak kebijakan yang jadi, tapi kebijakan itu cuma menguntungkan pihak-pihak kecil, pihak-pihak tertentu aja. Kebijakannya banyak, tapi kepentingan yang diwakili oleh masing-masing kebijakan sedikit. Bukan kebijakannya sedikit tapi untuk kepentingan yang banyak. Bisa begitu dengan metode omnibus ini. Nah, itu tadi kenapa dia bisa get around legislative gridlock. Katakan Partai Demokrat sama Republik mentok-mentokan nih soal pernikahan sejenis dibolehkan atau enggak. Ya pakai omnibus bisa goal. Demokrat minta digolin pernikahan sejenis, Republik minta digolin perubahan undang-undang lain. Dua-duanya nggak sepakat sebenarnya. Republik nggak sepakat sama undang-undang pernikahan yang pro LGBT misalkan, tapi Republik tutup mata, yang penting undang-undang yang gue dukung yang lain gitu disetujui sama si Demokrat. Kalau enggak, ini mentok-mentokan. Demokrat gak bisa ngegolin undang-undang yang dia mau, Republik gak bisa ngegolin undang-undang yang dia mau. Pakai omnibus bisa dikawinin itu. Jadi perkawinan antar rancangan undang-undang. Nah, para ahli sendiri di luar sana memandang sebetulnya metode omnibus itu metode yang alat yang netral. Dia bisa jadi menguntungkan atau bisa jadi merugikan tergantung
prakteknya, tergantung practical konteks. Seberapa abusive sih pemakaiannya gitu. Tergantung praktek-praktek tadi. Banyak log rolling nggak, banyak riding nggak, banyak political trade-off nggak, atau tetap dideliberasi dengan baik. Walaupun jarang sekali kasus ada omnibus legislation, saya sendiri nggak pernah mendengar yang terdeliberasi dengan baik. Karena justru ciri omnibus legislation yang mempercepat proses dia cepat karena tadi kan akhirnya pada saling sepakat, pada saling tukar kebijakan, tukar inisiatif rancangan peraturan, dia mempercepat proses pembentukan peraturan yang akhirnya merusak apa yang disebut deliberative lawmaking atau rational lawmaking, di mana pembentukan peraturan itu harusnya dideliberasi untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang rasional. Keputusan-keputusan yang per kebijakannya sudah melalui perdebatan. Walaupun pada ujungnya at some point bisa di voting misalkan, tapi itu pernah dideliberasi, pernah diributkan, pernah didebatkan, pernah ada tukar pikiran gitu, pernah ada orang yang berubah pikiran karena perdebatan itu. Fungsi dari deliberasi itu kan untuk mengekspos kepentingan, untuk mengekspos pandangan. Ada 10 partai, misalkan mereka punya concern yang berbeda-beda, kalau diperdebatkan kan kepentingan itu jadi muncul, jadi terbahas gitu. Tapi kalau prakteknya melalui negosiasi atau political trade-off tadi, ya udah jual beli aja, gue sepakati inisiatif lu tapi lu sepakati inisiatif gue, pertentangan kepentingan itu jadi nggak muncul kan, perdebatan itu jadi nggak muncul, concern itu jadi nggak muncul. Jadi bisa jadi nanti concernnya itu, masalahnya itu baru muncul setelah jadi, lah kok undang-undangnya gini, kok undang-undang ini merugikan kepentingan si A, si B, si C gitu, karena tidak dibahas, karena tidak dideliberasi dengan baik. Merusak prinsip hukum sebetulnya. Pembentukan peraturan itu harus melalui persetujuan, itu harus melalui pasal per pasal untuk menunjukkan bahwa setiap kebijakan hukum itu disepakati sama parlemen. Tapi pembentukan omnibus mana ada pembahasan pasal per pasal. Anda cek aja proses pembentukan undang-undang cipta kerja, itu hampir tidak ada pembahasan pasal per pasal, persetujuan pasal per pasal. Persetujuannya gelondongan. Ini undang-undang cipta kerja, ini rancangannya, setuju nggak? Setuju. Entah kebanyakan dari mereka sudah baca atau belum. Nah, tapi saya punya pengamatan bahwa pandangan para ahli, ini ahli-ahli yang sudah lama berkutat dengan omnibus ya, karena praktek ini udah lama di negara-negara maju, baru di negara-negara berkembang. Pandangan dari para ahli soal netralitas omnibus itu menurut saya kurang nuans atau kurang miskin dalam mempertimbangkan konteks-konteks yang spesifik di negara-negara lain, di negara yang punya karakteristik lain, terutama negara-negara berkembang. Anda bisa cek rata-rata kebanyakan ahli yang membahas omnibus legislation itu adalah ahli-ahli dari negara maju, Amerika, Kanada, Belgia, Inggris, Italia, rata-rata negara maju atau global north, negara-negara, orang sekarang punya istilah alternatif untuk negara maju itu global north, negara-negara belahan dunia utara. Misalkan nih, Anda bisa cek di referensi, saya pikir itu akan dilampirkan dalam video ini, file referensinya. Salah satu buku prominent, salah satu buku paling jadi rujukan soal omnibus legislation itu buku yang editornya Itai Simanbartov. Judulnya Comparative Perspective of Omnibus Legislation. Judulnya Comparative Perspective of Omnibus Legislation. Isinya kalau Anda cek daftar isinya, itu adalah isinya komparatif perspektif dari para ahli
omnibus di negara maju. Gak ada satupun ahli berasal dari negara berkembang. Semua dari global north, gak ada yang dari global south. Makanya perspektifnya semua adalah praktek omnibus di negara-negara yang sudah maju. Mereka masih miskin terhadap perspektif bagaimana nih metode ini kalau beroperasi atau kalau dipraktekkan di negara berkembang. Karena karakteristik negara maju dan negara berkembang beda secara perkembangan kenegaraan ya. Negara-negara berkembang itu punya 3 ciri umum. Pertama, mereka itu secara institusional biasanya belum matang. Institusional kenegaraan, lembaga-lembaga negaranya itu biasanya belum matang. DPR-nya belum jalan dengan benar, peranata demokrasinya belum berjalan dengan benar, banyak yang belum matang karena negara baru, negara berkembang rata-rata negara maju, negara baru merdeka atau baru keluar dari otoritarianisme. Jadi institusinya belum mature, belum matang. Beda dengan negara-negara maju yang cenderung ya, walaupun bukan berarti tidak ada masalah, rule of law-nya cenderung lebih stabil, lebih well established. Kedua, ciri dari negara berkembang yang membedakan dia dari negara maju, biasanya secara politik domestiknya juga belum stabil. Jadi masih naik turun antara otoritarian ke demokrasi, balik lagi ke otoritarian, gak stabil. Bisa jadi ada perebutan kekuasaan secara internal gitu antara kelompok satu dengan yang lain, kelompok militer dengan sivil, banyak politically unstable. Itu negara-negara berkembang banyak begitu. Dan ciri terakhir dari negara-negara berkembang, biasanya mereka negara-negara yang baru masuk ke tahap industrialisasi. Ciri dari negara yang baru masuk ke tahap industrialisasi, itu mereka baru menghadapi industrialisasi. Dan ini terjadi di Indonesia. Ini yang membuat menurut saya scholarship atau para ahli omnibus itu masih miskin perspektif dari negara berkembang, karena mereka nggak tahu bagaimana omnibus itu bisa berpraktik di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia misalkan, Undang-Undang Cipta Kerja itu dibentuk punya konteksnya. Konteks yang melatar belakangi omnibus di Indonesia yang mungkin nggak terjadi di negara-negara maju, di Kanada, di Amerika, mungkin nggak terjadi. Itu adalah di Indonesia, ini secara institusional ya, eksekutif itu masih sangat mendominasi dalam pembentukan peraturan. Eksekutif mendominasi dalam pembentukan peraturan, lalu politiknya. Dari segi politik, Indonesia itu masih ada orang yang bilang bahwa kita lagi sliding ke otoritarianisme lagi. Kita udah demokrasi 98 tapi lagi slide back ke otoritarianisme. Tapi ada juga yang berpandangan kita tuh lagi menghadapi gejala politik baru namanya yang sering disebut oligarki, di mana sekelompok kecil orang yang kaya, rata-rata pengusaha, menguasai politik gitu. Menguasai politik dan bisa mendikte keputusan-keputusan politik. Itu namanya state capture. State capture by the oligarchs. Itu udah banyak studinya yang mengeksplor atau mengekspos bagaimana oligarki di Indonesia menguasai dan mendikte keputusan-keputusan politik yang seharusnya sebetulnya berorientasi pada publik, berorientasi pada kepentingan orang banyak, tapi justru driven by private interest karena negaranya ke-capture itu apa ya? Kesandra sama kelompok oligarki ini. Yang ini berhubungan dengan karakteristik ketiga dari Indonesia, berhubungan dengan karakteristik sebagai negara industri baru dan negara berkembang. Mereka cenderung memprioritaskan bahkan secara absolut pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi fokus yang sangat absolut ke pertumbuhan ekonomi.
Absolut ini dalam artian mereka bisa tidak mempedulikan rule of law, lingkungan hidup, hak-hak asasi manusia, hak-hak buruh dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Itu ciri dari berbagai negara berkembang. Bukan cuma Indonesia, tapi banyak negara berkembang lain juga punya karakteristik ini. Nah, itu yang jadi background omnibus legislation di Indonesia. Bedanya outputnya apa? Kalau omnibus legislation di luar negeri itu dianggap netral karena lembaga politiknya matang, mereka berkontestasi, kalaupun mereka melakukan political trade-off, mereka melakukan political trade-off secara level, gitu, secara equal antara power politik yang satu dengan yang lain. Yang power politik itu punya konstituennya masing-masing. Nah, tapi di Indonesia dan negara berkembang lain, bisa jadi kontestasi politik itu nggak ada. Kontestasi politik seketat itu, selevel itu bisa jadi nggak ada. Bisa jadi justru ketika saya mengatakan di tesis saya, kalau di negara lain, di negara-negara maju, omnibus legislation itu menunjukkan menunjukkan metode yang dibilang sebagai netral tool, netral arena of political contestation, walaupun hasilnya trade-off dan lain-lain, tapi yang melakukan trade-off mereka adalah pihak yang level, pihak yang equal secara power. Nah, sementara di Indonesia, yang struktur politiknya tersandra oleh oligarki, rakyat kepentingan publik justru jadi minoritas, fokusnya dikesampingkan, omnibus legislation justru bisa jadi predatory tool rather than netral tool. Jadi dibandingkan jadi alat yang netral, dia justru jadi alat untuk predatory interest, alat untuk bagaimana kelompok kecil memakan kepentingan banyak orang. Predatory tool dari oligark yang memakan kepentingan orang banyak. Dan itu tampaknya terjadi dalam praktek pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, yang proses pembentukannya menunjukkan proses pembentukan yang gak ada genuine public participation. Partisipasi publiknya sangat minim, yang genuine ya. Justru lebih menunjukkan legislative capture, lebih menunjukkan proses pembentukan peraturan yang tersandra. Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebetulnya undang-undang yang disiapkan sama Kadin, ditunjuk sama negara, pihak swasta, komunitas dagang Indonesia yang rata-rata isinya adalah pemilik modal, pengusaha, untuk membuat undang-undang Cipta Kerja yang mengubah puluhan undang-undang yang sudah well established di Indonesia. Isinya fokus ke interest yang mereka bikin. Minim public partisipasi. Dan proses pembentukannya tidak transparan. Tidak transparan dalam proses pembentukan undang-undang Cipta Kerja, misalkan ya, ada banyak versi rancangan undang-undang, gak jelas mana yang benar-benar rancangan. Kita baru tahu mana undang-undang Cipta Kerja itu setelah disahkan. Selama pembahasan sangat opak, sangat berkabut gitu, sangat gelap, entah mana dokumen yang lagi dibahas, tidak transparan. Dan pengambilan keputusannya elitis, gak ada itu perdebatan antar anggota parlemen. Yang ada semua di-driven sama keputusan ketua partai, elitis lah, sangat pihak atas yang ngambil keputusan. Dan proses pembentukannya cepat. Itu menunjukkan bagaimana metode omnibus di negara maju itu bisa abusive, bisa menghasilkan proses pembentukan yang buruk. Tapi di negara dengan latar belakang, dengan profil politik, dengan political setting seperti Indonesia, faktor pemburuknya jadi berlipat ganda. Metode ini jadi bisa setting politik di Indonesia memperburuk, potensi metode omnibus bisa berdampak buruk.
Jadi melipat gandakan potensi keburukan itu. Dan tampak pada hasil Undang-Undang Cipta Kerja yang dari segi substansi sangat menunjukkan monoprioritas terhadap pertumbuhan ekonomi, menyampingkan rezim hukum lain. Rezim hukum lingkungan misalkan sangat dikesampingkan, perizinan lingkungan banyak yang dihilangkan, AMDAL disimplifikasi. Intinya didiskon habis-habisan rezim hukum lain demi misalkan pertumbuhan ekonomi. Nggak cuma lingkungan hidup, banyak rezim hukum lain juga diperlakukan sama dalam rangka memudahkan, dalam rangka mendukung kepentingan saat itu aja, kepentingan visi Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kalau balik lagi ke slide yang tadi soal bagaimana setiap undang-undang itu membuat rezim hukumnya sendiri, maka sebetulnya di negara-negara maju, di negara-negara yang rule of law-nya sudah well established, sebuah project, katakanlah negara atau swasta atau apapun yang punya project melakukan pertumbuhan ekonomi, maka sebelum mereka melakukan project itu, maka projectnya itu akan di-adjust dengan berbagai rezim hukum yang berlaku. Yang rezim hukum itu punya interest sendiri-sendiri yang dilindungi. Misalkan mau bikin project pertumbuhan ekonomi dengan cara menambang batu bara habis-habisan. Sebelum proyek itu dilaksanakan kan proyeknya dinilai dulu. Dia harus adjust dengan undang-undang lingkungan hidup. Kalau nggak adjust, proyeknya di-adjust. Kalau mereka maksudnya nggak bertentangan tuh proyek dengan undang-undang lingkungan hidup, proyeknya di-adjust. Lalu dia juga harus comply ke undang-undang ketenagakerjaan. Kalau ada yang nggak comply, misalkan ngasih buruhnya, ngasih upahnya terlalu murah, maka proyek itu yang harus di-adjust. Anggaran untuk upahnya diperbesar yang mungkin memperkecil skala bisnisnya. Setelah adjust sama undang-undang lingkungan hidup, undang-undang tenaga kerjaan, mungkin dia juga harus adjust dengan undang-undang perpajakan, adjust dengan undang-undang pemerintahan daerah, adjust dengan rezim undang-undang lain yang masing-masing rezim hukum itu punya disiplin atau punya kepentingan yang dilindungi. Tapi poinnya apa? Poinnya adalah projectnya yang di-adjust, kegiatannya yang di-adjust. Tapi dengan adanya omnibus legislation itu bisa begini nih, satu project dibungkus dengan undang-undang omnibus dan peraturan rezim hukum lainnya yang di-adjust agar sesuai dengan project itu. Itu yang menurut saya terjadi dan menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak rezim hukum yang 82 rezim hukum di-adjust untuk sebuah kepentingan pada saat ini saja oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu yang membedakan omnibus di negara berkembang dengan negara maju. Kalau di negara berkembang, omnibus itu sering dikritik, ya tadi, undang-undang gado-gado, isinya random. Isinya bisa random, acak-acakan, kritiknya cuma seputar ini menghasilkan ketidakpastian hukum dan lain-lain. Jadi acak-acakan aja, undang-undang sulit dibaca. Tapi justru di Indonesia, di negara yang politiknya ya dibilang otoritarian juga enggak, tapi tend to authoritarian, oligarki gitu. Omnibus legislation itu bisa jadi alat orkestrasi kepentingan gitu. Dia bukan alat campuran untuk mencampur, untuk bikin salad gitu, untuk bikin gado-gado. Ya dia bahkan bisa jadi, kalau Anda lihat Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja tuh oke, ada sebagian part yang tampak gado-gado gitu, tampak asal banget dicampur. Tapi sebetulnya dia orkestrasi yang tersistematis. Dia orkestrasi yang tersistematis, tujuannya jelas. Dan yang dikesampingkan pun jelas gitu. Jadi lebih terencana, lebih tersistematis dibandingkan apa yang terjadi dengan praktek omnibus di negara luar gitu. Di negara luar ya tadi, karena omnibus secara teori cuma kumpulan inisiatif yang disepakati gitu tanpa dibahas dengan baik, masalahnya cuma berkutat seputar outputnya, jadi nggak ada ketidakpastian hukum dan lain-lain. Praktek Undang-Undang Cipta Kerja, dia menunjukkan sisi gelap dari metode omnibus Undang-Undang Cipta Kerja ini yang belum banyak tereksplor sama ahli hukum dari negara maju. Anda kalau tertarik dengan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini, bisa baca beberapa referensi yang akan saya lampirkan dalam video ini. Itu saja yang saya bisa
sampaikan dalam video ini sebagai trigger untuk Anda mempelajari pembentukan peraturan perundang-undangan dan omnibus legislation. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.